Pak kita, Pak Bambang. Iya, kami persilakan Pak. Oke, terima Mulai. kasih. Terima kasih Ibu host yang cantik, yang tidak sombong, baik hati, dan seterusnya, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam pagi Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan nonya-nonya yang keren-keren ini. Wah, ini Morowali ya, nggak pakai utara ya, Morowali ya. Morowali. Ya, siap Pak, Nggak pakai Morowali utara saja, ya? bukan Morowali Utara. Nah, oke, Morowali saja. Oke, good. Kita di kelompok ini 3, 7, 10. 10 ya? 10 ya? Benar Pas Pak. ya? Oke, good. Oke, saya kenalin dulu nama saya dulu ya. Biar kayaknya Anda semua tahu kalau saya itu juga punya nama. Saya takutnya terus ada yang curiga, Bapak ini kayaknya nggak punya nama deh. Nggak bernama. Oke. Mudah-mudahan sudah nampak. Sudah nampak ya. Oke, sip. Ini nama saya, Bambang Sunaryo. Itu NIP saya. Tuh, kalau mau tanya NIP saya umurnya berapa, nggak usah cari-cari kalkulator, tanya Ibu Endang, Ibu host itu berapa sih umur saya itu, pantasnya berapa gitu. Hanya itu kalau dilihat dari NIP-nya harus pakai kalkulator gitu umur saya. Oke, ini Widya Iswara, saya PPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, temannya Bu Endang. Ini saya tukang insinyur aslinya. Kalau Anda di Morowali mau ke arah Kendari sampai ada di sana ada Buleleng namanya, hafal semua saya itu karena saya juga banyak terlibat buat jalan di sana. Oke, S1 saya teknik sipil, S2 saya geotechnical engineering dari negara tetangga yang suka berkelahi itu, Australia, dan ini nomor telepon saya, ini email saya. Oke, that's enough mungkin ya. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, saya banggakan. Jadi sebelum saya juga ingin kenal Anda semuanya, tentunya pastinya ini kita nanti akan duduk. Saya tidak akan memberikan materi, menambah-nambah materi karena tugas saya adalah merefresh saja. Anda sudah melakukan pembelajaran di MOOC dan di sini saya ingin merefresh. Tadi refreshingnya gimana sih ya gitu ya. Ya ini permintaan dari pembelajaran ini membekali peserta dengan aneka itu nilai-nilai dasar PNS yang dalam pembelajaran ini kita sebut aneka gitu. Nah, amanat pembelajarannya ini supaya Ibu Bapak semua ini yang hebat-hebat ini dapat memaknai nilai-nilai itu dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS. Nah, menginternalisasi ini menjadi penting. Ya artinya internalisasi itu ada yang bisa ngasih clue saya, internalisasi itu gimana sih? Sebetulnya apa internalisasi? Ada yang bisa kasih clue saya? Mewujudkan Pak. Memaknai mungkin Pak, memaknai. Mewujudkan dalam tindakan Mewarnai, sehari-hari. oke, mewarnai. Terus ada lagi yang ya, oke. Meyakinkan. Sehari-hari meyakinkan, oke. Ya, oke, Mewujudkan Pak. Kenapa? Mewujudkan. Mewujudkan bisa jadi. Tapi intinya menginternalisasi itu menjadi satu kesatuan di dalam gerak langkah gaya Anda. Gitu. Jadi internal. Jadi sudah nggak di luar. Sekarang ini kan masih di luar ya. Jadi nanti masuk ke ya katakanlah masuk ke pikiran kita, kemudian berproses menjadi internal, menginternalisasi. Internalisasi itu menjadi kayak refleks gitu, refleks. Jadi sama seperti kalau Anda
naik sepeda gitu ya, awal-awalnya atau berjalan kadang Anda pasti mikir kiri dulu, kanan dulu. Kalau kaki kirinya di depan, tangan kanannya di mana ya gitu ya. Nah, itu berulang-ulang setelah itu menjadi Anda ulang dan menjadi refleks. Sekarang Anda kalau jalan kan sudah nggak mikir jalan deh gitu. Saya mau jalan yang mana dulu nih, tangannya kan nggak pernah mikir gitu. Sudah kita hanya mengatakan saya mau jalan, saya mau ambil gelas gitu. Sudah dunya yang Anda pikirkan, sehingga dikatakan bahwa refleks itu hampir, walaupun ada beberapa teori yang mengatakan katanya masih pakai pikiran gitu, tapi banyak buku yang mengatakan refleks itu nyaris tidak pakai pikiran. Nah, harapan dari nilai-nilai ini menginternalisasi Anda, dan Anda melakukannya sudah, harapannya nanti sudah menjadi refleks, menjadi nggak usah mikir-mikir. Tapi ya nggak bisa otomatis seperti itu kan gitu. Nggak, tentunya enggak gitu. Nah, makanya ada proses karena proses untuk menginternalisasikan, proses untuk menjadikan ini bertahap menjadi refleks. Makanya saran saya ini saran untuk supaya sukses itu menjadi internalisasi Anda harus lentur. Jangan close mind, jangan menutup pikiran Anda. Kenapa? Kalau Anda menutup pikiran Anda, jadi misalnya Anda disampaikan tentang nilai-nilai ASN, bagaimana menghadapi klien, menghadapi pelanggan, atau menghadapi masyarakat, seperti yang disampaikan kepala badan tadi, kalau di rumah sakit contoh-contohnya seperti itu, gitu ya. Nah, kalau Anda menutup pikiran Anda, close mind, Anda menolak itu, Anda akan lelah sebetulnya. Kenapa lelah? Karena di dalam setiap langkah apa yang dibicarakan oleh pemateri dan pelatih atau apapun namanya, energi Anda sekian persen Anda pakai untuk menolak. Enggak. Apa sih ini? Apa sih? Gitu ya. Nah, ini juga melelahkan menurut saya. Dan kenapa saya katakan jangan menutup pikiran? Pertama, melelahkan itu. Yang kedua, ini sebuah risiko. Risiko pilihan Anda menjadi PNS. Jadi Anda nggak bisa lagi setelah jadi saya maunya PNS yang nggak melayani. Saya PNS yang dilayani pakai payung, pakai sekolah saya kan mahal, bos, gitu. Wah. Itu Anda melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang itu dibikin oleh filosofinya, undang-undang itu dibikin oleh seluruh rakyat Indonesia karena dibahas oleh DPR. DPR itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Jadi Anda berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Artinya nggak cocok jadi PNS. Daripada lama-lama ya mending putuskan gitu. Putuskan ya mending enggak daripada tersiksa. Jadi ini gambarannya gitu ya. Oke, saya berjalan terus saja. Ini saya sampaikan internalisasi itu apa sih, bagaimana supaya kita sama-sama tahu berprosesnya bagaimana kita ini bersepuluh dan satu saya. Jadi proses internalisasi itu ada 3 tahap. Yang pertama, transformasi nilai. Ya, karena ini yang diinternalisasi adalah nilai. Yang pertama adalah transformasi nilai. Yang kedua, transaksi. Bertransaksi. Nilai itu kita transaksikan kayak orang berdagang gitu. Ditawar, boleh nggak ya? Ngapain sih pakai gitu gitu? Ya itu transaksi. Dan yang terakhir adalah tertinggi, tingkatan tertingginya nanti transinternalisasi. Jadi sudah berproses untuk menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi apa ya? Menjadi kultur Anda sebagai PNS. Nah, transformasi ini yang bagaimana sebetulnya? Transformasi ini Anda sudah lewati nih. Pembelajaran mandiri emosi itu transformasi. Mentransfer. Jadi Anda
sudah ditransfer dengan nilai akuntabilitas itu ini saja, nasionalisme, etika publik, dan secara akademik kami meyakini Anda sudah siap, sudah menerima transformasi ini, karena Anda sudah dibuktikan dengan Anda sudah layak mendapat bintang, gitu. Anda udah lulus dari tes yang pembelajaran mandiri emosi. Atau masih ada yang utang emosi? Ada nggak dari 10 ini? Sudah Ada? selesai, Pak. Tanggal 16, Berarti, Pak, terakhir. Iya. sudah lolos semua ya emosi. Berarti sudah hebat semua kan kita. Jadi saya cuma tinggal ngingetin saja. Nah, inilah transformasi. Berarti yang Anda sebutkan tanggal 16 itu proses transformasi. Jadi dikasih tahu jadi PNS yang nakal ya, gitu. Jadi PNS jangan membolos ya, kerja yang baik ya, itu transformasi. Nah, jadi transaksinya itu sekarang ini mau distance atau klasikal, tapi saat inilah tugas saya adalah menemani Anda untuk Anda melakukan transaksi. Transaksinya itu ini memang disebut namanya transaksi ya, kayak bisa diterima bisa ditolak kan gitu ya. Kayak kalau Anda yang sudah beranak pinak kasih tahu anaknya nggak boleh tarik roknya mama. Nah, gitu anak kan suka nanya, emang kenapa? Kenapa sih kok nggak boleh narik? Kenapa sih kok nggak boleh membanting gelas? Nah, gitu. Itu transaksi. Nah, pada saat transaksi inilah tugas saya untuk menemani. Dan Anda bebas bertanya, kenapa sih Pak nggak boleh korupsi? Nah, kenapa sih kok nggak boleh malas-malas? Padahal yang lain kan banyak yang malas-malas tuh, yang ketangkap di mall, yang ketangkap di pasar, nggak tahu di Morowali ketangkap di pasar kali ya, nggak tahu di mana ditangkapnya. Nah, itu transaksi. Saya ditugaskan selama 10 jam pelajaran 10 JP, sekarang 2 JP, nanti 2 lagi, kemudian 6 JP terakhir untuk menemani Anda melakukan transaksi. Dan terakhir, setelah transaksi ini, itulah saat-saat Anda melakukan transinternalisasi, aktualisasi. Aktualisasi, mempraktekannya. Tapi tidak cuma mempraktekkan internalisasi. Itu juga learning by doing, learning by doing ya lah. Gitu. Tapi melihat contoh-contoh itu ada transinternalisasi. Kan sering sekali kita belajar naik sepeda misalnya, tangan di sini, kaki di sini, pegang remnya seperti ini, tiba-tiba orang lewat, setirnya dilepas. Kok Bapak itu setirnya dilepas? Padahal saya disuruhnya pegang setir. Seperti itu transinternalisasi. Makanya transaksi ini harus kuat supaya Anda nanti di transinternalisasi ini menjadi mantap. Sudah tahu bahwa mana contoh buruk, mana contoh bagus. Karena di dunia ini tidak cuma yang bagus dicontohkan. Tuhan juga katakan, ini pelajaran buat kamu. Itu bukan berarti manis-manis, tapi juga yang pahit. Gitu. Jadi itu proses yang kita bakal lewati selama 10 jam pelajaran. Kira-kira itu. Dan sampai di sini langsung saja kita ngobrol-ngobrol. Kita relax saja. Gak usah tegang-tegang amat gitu. Saya lihat wajahnya tegang-tegang. Pegawai negeri kok tegang wajahnya. Udah gajinya nggak banyak, wajahnya tegang, jelek banget gitu. Relax man, relax. Banyak sekarang gajinya udah banyak. Kalau saya dulu dikit gajinya, makanya itu bukan pilihan. Tapi memang amanah orang tua. Jadi pegawai negeri kamu jadi pegawai negeri, karena kalau bukan pegawai negeri kamu semakin liar katanya.
Ternyata jadi pegawai negeri juga nakal juga saya. Oke, good. Tuan dan nyonya, ini kira-kira proses. Jadi saya harus menyampaikan ini supaya kita semua tahu tentang ini semua. Oke. Nah, setelah itu ada yang dipertanyakan tentang proses ini, tentang prosesnya. Ya, ini latar belakangnya serumpun atau tidak serumpun? Ya dari Pemda semua sih ya gitu. Cuma Tidak. sekantor tidak sekantor. Tidak, Pak. Beda-beda.